Pak akhir nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa bantu kalian, malah karena akulah kalian terusir dari surga. Tawaduknya Nabi Adam. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, lah kalian datang kepadaku, aku dulu nggak sabar mendoakan kehancuran umatku sendiri. Datanglah ke Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ah, kalian datang kepadaku, aku punya kesalahan 3. Pernah bohong. Tapi bohongnya Nabi Ibrahim dosa nggak? Enggak, beliau cuma merasa salah adab. Tapi itu nggak dosa, malah wajib beliau begitu. Bohongnya itu wajib gitu. Kita tiap hari bohong ya. Tiap hari kita bohong, Pak. Datangi Musa. Musa bilang, dulu saya pernah mukul orang, dibunuh, saya gak dikisos. Padahal umatku jika membunuh seseorang dikisos. Datang ke Nabi Isa nggak ngomong apa-apa. Datangin Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, hatta Ibrahim, dia butuh syafaatku. Akulah Al-Fatih, akulah sang pembuka. Maka sholawat itu kunci syafaat nanti di padang mahsyar. Itu maksud beliau, tapi disalahpahami orang. Karena teksnya kadang-kadang jatuh ke tangan orang yang tidak faham perkalian-perkalian di bab yang kita sebut tafakkur ini, tafakkur dan tadabbur. Ya, jadi perkalian rahasianya itu ada pada bab tafakkur. Ya. Beliau Imam Muhammad bin Abi Bakar Razi yang wafat 660 Hijriah mengatakan, menyebutkan 2 ayat ya. Ayat itu kita sudah biasa dengar. Surat banyak ini ya. Ini ada di surah Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd ayat 3. Ayatil liqaumi yatafakkarun, di ujungnya. Sesungguhnya pada demikian itu ayat adalah ayat. Apa arti ayat? Tanda. Ada sinyal. Ayat ya. Ayat itu nomor ya. Surat sekian, ayat sekian. Itu bahasa Indonesia, tapi ayat bahasa Arab itu dari kata ayah. Ayah artinya mana. Mana yang menunjukkan dia. Gitu. Karena orang Arab tuh kalau nanya ya, ayu syai, mana, di mana, manakah. Nah, maka ayat ya. Ini beberapa ulama mengatakan seperti itu ya. Tapi beberapa yang lain mengartikan ayat bukan dari kata memang tanda-tanda. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda. Berarti tanda tentang Allah itu banyak. Tapi siapa yang mampu menangkap? Hanya satu golongan. Qaumi yatafakkarun, kaum yang berfikir. Kaum yang berfikir. Di ayat berikutnya, ayat keempat, surat Al-Imran 191, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur mengenai penciptaan langit dan bumi. Nggak usah lihat langit bumi yang di atas. Langit bumi itu kita, tentang cerita kita itu. Matahari jam sekian terbenam, jam sekian terbit. Musim bulan apa hujan gitu. Itu bisa nggak membaca itu? Dulu ada orang bisa membaca itu, muncullah namanya dalam bahasa Jawa misalnya weton. Itu hasil membaca itu sekian tahun. Jadi aslinya itu bisa diilmiahkan. Cuma belakangan dipercaya, padahal itu cuma kebiasaannya, kira-kira begitu. Bukan untuk dipercaya, untuk jadi panduan. Karena belum ada alat secanggih sekarang ramalan cuaca misalnya. Belum ada kalau orang Jepang itu kalau mau kerja atau mau nikah, dia ngetes darah, Pak. Cek darahnya dia sama pasangannya apa. Atau dia mau kerja, ini karakternya apa nih yang cocok dengan darahnya. Itu mereka sudah sampai ke sana.
Kalau di kita dibilang syirik, padahal di sono dipelajari dan ilmiah. Itu ilmiah, ya. Sangat-sangat ilmiah. Kita kan senangnya yang bau-baunya barat, bau-baunya Cina, Feng Shui. Feng Shui itu lebih khurafat seharusnya daripada weton, apalagi kalau Jawa tuh. Primbon. Itu sebenarnya hasil membaca. Jadi kalau orangnya bener cara bacaannya nggak bakal syirik, malah tambah wise dia membaca alam. Kok orang-orang dulu itu betul-betul melihat. Jadi ada dulu nenek-nenek kita tuh nggak perlu pakai jam, dia cuma ngelihat bulan. Oh, jam sekian nih, ngelihat matahari. Makanya nenek-nenek kita dulu nggak perlu pakai kacamata, Pak. Kita sekarang udah rabun-rabun karena mereka memanjakan matanya ngelihat gunung, ngelihat tanpa radiasi. Kalau kita udah kena radiasi handphone, Pak, ya. Saya pernah pakai kacamata, Pak. Alhamdulillah hilang waktu ngajar di Istiqlal. Nggak balik-balik, ya udah saya pikir, udahlah mungkin ini akhir aku pakai kacamata. Nggak pakai lagi sampai sekarang. Tapi kita barengi, nyetir, ngeliat yang jauh, baca, ngeliat yang dekat. Begitulah terus. Terus sesekali diistirahatkan. Kita sadar tapi mata dipejam, zikir. Wah, itu energinya dahsyat sekali. Sangat-sangat dahsyat. Pergerakan alam fisika, tapi juga perpolitikan. Bapak sudah lihat dulu Amerika meninggalkan Irak, habis itu apa yang terjadi? Muncul ISIS. ISIS dapat senjata dari mana? Tiba-tiba pergi, ternyata mereka membuat perang dingin, mengadu domba antara umat Islam Sunni Syiah. Syiah yang ada saat itu di Irak, Yazidiyah, yang ada di Suriah namanya Alawiyah atau Alawiyah, ya, kelompok yang meyakini, dan itu kemudian dituduhkan kepada presidennya. Ini kan beda nih sekarang kan, coba lihat. Ini mohon maaf ngomong politik dikit, Pak. Ini kita baca alam. Waktu presiden Afgan kejadian seperti ini, dia lari nggak? Lari. Nggak tahu mana yang benar tuh, Pak. Nanti jawab sendiri. Dia mikir nih, presiden Afgan sekarang, kalau aku nggak lari, nanti perang saudara. Alasan dia. Kalau presiden Suriah, saya nggak ngelihat dia Sunni Syiah, Pak, karena istrinya seorang Sunni, menteri-menterinya seorang Sunni, dan dia sholat di belakang ulama yang Sunni, Ahlus Sunnah. Guru-guru saya juga tuh yang jadi khotib di sana. Terus Syiahnya di mana? Kita juga bingung. Ya. Ini memang black campaign untuk menghancurkan. Ternyata Suriah dulu nggak mau dijadikan negaranya tempat melintas ini gas, apa namanya? Yang menghubungkan antara negara-negara Teluk dengan Turki. Itu versi guru saya, Pak, Dr. Taufik Al-Buti. Anak dari syekh yang dibom oleh pemberontak di Suriah. Lagi ngajar tafsir begini nih, dibom. Gimana kita nggak emosi, Pak, ngeliatnya, ya? Maka kita nggak mau itu terjadi di negeri ini. Kita nggak rela, sedikit pun kita nggak rela, ya. Kita nggak mau biarin itu. Tapi skenario sebelumnya apa? Amerika tiba-tiba pergi, tahu-tahu ISIS ada senjata, ya, ada senjata ini, senjata itu. Tiba-tiba muncul, datang pergerakan, katanya mujahidin, dan itu banyak, lebih dari 10 pergerakan. Konyolnya, orang kita kirim dana yang dibantu bukan rakyatnya. Siapa yang dibantu? Ya, ini bukan kesalahan Ustadz di sini. Mereka nggak tahu medan juang di sono. Terkirim ke kelompok pemberontak. Untung dianggap sebagai suatu kealpaan. Kalau dianggap sebagai kesengajaan, bisa habis. Ustadz-ustadz kita yang mengumpulkan duit itu. Itu pemberontak bersembunyi di belakang masyarakat sipil. Coba saya nih presiden, Pak, caplok orang. Yang benar gimana? Saya bela atau saya kabur kayak presiden Afgan? Yang benar loh, ya. Yang patriot yang mana? Ini ada Pak Tentara nih. Gimana Pak Tentara? Bela, kabur apa kita lawan? Ini secara akal nih, tafakkarun. Kalau dia mikir, yang benar itu yang di Suriah itu.
Cuma karena sudah dicuci otaknya, ini perang Sunni Syiah, Sunni Syiah. Jadi kalau kita bela Bashar Assad, dikira kita pro Syiah. Loh, dari mana kita pro Syiah? Kalau begitu guru saya orang Syiah dong, dia ngajarin saya akidah Ahlussunnah, Pak. Syekh Taufik Al-Buti ngajarin saya akidah Ahlussunnah, fikih Ahlussunnah, usul fikih Ahlussunnah. 2006, 2007, 2008 saya ngaji kepada beliau. Ayahnya nulis kitab semuanya Ahlussunnah. Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti. Ini kejadian lagi nih di Afgan nih. Jangan euforia dulu, jangan senang dulu. Ini kayaknya Islam mau bangkit, tunggu dulu, Pak. Mana ada Amerika pergi dari suatu negara, ninggalin senjata, terus dia nggak punya misi. Nggak ada ceritanya. Jadi Bapak tolong jangan euforia, ya. Mikir, ini ayatnya nyuruh mikir nih. Pola-pola ini kita harus baca. Tapi sayangnya memori kita pada pendek-pendek semua. Terserah setelah ini Bapak sepakat dengan saya, nggak masalah. Tapi saya cuma ngajak berpikir. Kalau hasil pikiran kita nanti beda, nggak apa-apa toh. Oh, nggak apa-apa Ustadz, saya beda sama Ustadz. Nggak apa-apa mas, saya juga nggak mengajarkan ini doktrin. Siapa tahu pembacaan berita Bapak beda sama saya. Tapi Bapak mikir-mikir dulu, Bapak dengar beritanya bahasa apa? Berapa bahasa yang diakses? Paling bahasa Indonesia, banter-banter bahasa Inggris, itu pun salah-salah dengernya. Saya mendengar setiap hari saya dengerin tiga bahasa. Arab, Inggris, Indonesia, Arab, Inggris, Indonesia. Kita plototin terus. Kagetnya apa Pak? Apa yang bikin saya kaget? Taliban itu tadinya kita anggap, oh jangan-jangan ini Panji Al-Mahdi nih. Bagaimana mungkin jadi Panji Al-Mahdi? Mereka ini dari suku Fustun. Fustun ini Israel yang hilang. Bapak nggak percaya? Silakan buka beritanya. Buka hasil penelitian dan penjelasan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Oh, di situ yaudah kita tunggu aja dulu deh. Ya. Maka jubirnya namanya siapa? Zabihullah. Itu nama-nama, bukan nama-nama orang-orang Arab itu, Pak. Bahasa Arab Zabihullah. Yahudi, Israel. Zabih. Apa arti Zabihullah? Nabi yang disembelih Allah. Kalau versi Israel kan itu Ishak. Ya. Kalau kita kan nggak ada ngasih nama anak kita Zabihullah. Itu gaya-gaya bahasa sana itu uslubnya. Sampai sekarang tradisi-tradisi itu masih ada di Pustun. Dulu kan kita sering dengar ya, Pustun gitu ya. Itu Pak mereka ini. Nah, ini sekedar opini aja. Siapa tahu Bapak juga nanti nonton berita. Jangan cuma nonton TV One, Metro TV. Itu terlalu biasa Pak. Sesekali dengerin yang Arab, bengongan. Shadaqallahul-azim, shadaqallahul-azim. Paling gitu ya. Bukan gagah-gagahan Pak, beneran ya. Saya serius. Kita serius. Dulu terjadi ini sunatullah, ngajak kita berpikir. Waktu terjadi di Suriah, Irak itu, saya hampir setiap hari saya dengar dari berita-berita sana. Emang simpang siur. Satu A, satu B. Ini pun opini saya bisa salah, ya. Ini bisa salah karena ini bukan suci ya. Ini kan baru usaha menangkap ini rahasia apa di sini nih. Tapi Bapak perang ideologi, komunis lawan apa? Lawan liberal. Dulu liberal ya. Sosio apa? Ya komunis sama ya syuyu'i ya. Ya apalagi itu macam-macam namanya. Ah kalau sekarang beralih dari perang ideologi kepada perang teologi, dan itu sudah berhasil di Irak, berhasil di Suriah. Tapi alhamdulillah di Suriah guru-guru saya masih banyak yang hidup. Cuma ada anak yang dibunuh, ada ponakan yang dibunuh, ada guru dari guru kita mati. Siapa aja yang pro kepada negaranya dianggap Syiah dan kafir oleh orang di sini. Jadi 2013 Syekh Taufik Al-Buti guru kami yang Ahlus Sunnah ini, dia bukan orang Syiah. Dia bapaknya baru meninggal Pak, baru habis dibunuh sama kelompok pemberontak.
Beliau diundang lah, kayak cuma senyum ngeliat beliau nangis. Tiba-tiba lagi asik Stadium Jenderal, ada orang nggak punya adab nanya, Syekh, ente ini pro Asad atau anti Asad? Gitu kan nanya. Ente pro presiden ente atau anti? Beliau ini orangnya kalau ngomong bisa nangis, Pak. Ngomong bab sholat aja nangis, ngomong taharah nangis. Sekarang ditanya begitu sama anak kurang ajar dari Indonesia, nggak ada perasaan dia. Jadi ternyata pergerakannya hati-hati. Muncul kecenderungan di negeri ini, kalau beda politik, beda iman. Ya, berarti ada bibit-bibitnya di negeri kita ini. Beda politik, beda iman. Bener gak? Udah muncul belum 2019? Muncul. Cuma karena beda politik, bisa tengkar di masjid, bisa tengkar saudara dengan saudara. Ini saya ulang-ulang terus, Pak, supaya Bapak nanti 2024 sadar lagi. Karena ini tambah parah terus. Tambah parah terus. Ini udah mulai dibuat garis besar ini. Pembeda. Orang yang berpikir emang orang emosi. Orang kalau bertindak dulu baru mikir, namanya apa tuh? Ya. Nama jeleknya apa? Bertindak dulu baru mikir, jeleknya apa tuh kalau bahasa Betawi gitu. Sebut sendirilah Pak ya. Tapi orang kalau dia betul-betul menghayati Al-Quran, dia akan paham pola-pola ini. Dan jangan sampai itu terjadi di negeri kita. Bapak siap jaga negeri kita? Siap jaga anak-anak kita, adik-adik kita? Ya. Jadi jangan terbakan euforia. Itu aja harapan saya. Ya. Ini setelah ini mungkin saya akan diserang dari kiri kanan, Pak. Opini, dikata-katain, mental kita dihabis-habisin. Tapi insya Allah lah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ya. Kenapa? Allah nyuruh kita berpikir. Di balik pikiran itu Allah. Udah selesai. Dekat sekali dengan Allah itu. Maka nur ini. Tapi meskipun kita berani, kita dikit. Nah, siap nggak nanti jadi fi'atun qalilah? Kelompok yang sedikit tapi berpikir, daripada orang-orang yang langsung bertindak tapi dia nggak mikir. Pilih mana, Pak? Umar kirim 4 orang tapi sama dengan 1000. 4 orang tuh mikir dulu dia mau diapain. Kadang 1000 berbuat dulu baru mikir. Dikirim ke sana supaya yang 1000 diajar mikir dulu. 4 sama dengan 4000. Akhirnya yang 4000 ini bisa mikir dulu yang benar. Dia melatih lagi orang-orang setelahnya. Berlipatlah tentara umat Islam di Mesir saat itu. Itu dahsyatnya. Apa yang difikirkan? Ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda itu berulang aja, Pak. Berulang pola-pola. Jadi kalau saya menerjemahkan, sesungguhnya pada yang demikian itu pola-pola yang dipahami oleh orang-orang yang berpikir. Ya. Kita doakan negeri ini, walaupun saya bukan PNS, Pak ya, saya bukan pegawai pemerintah, saya swasta. Saya mungkin paling mudah kalau mau ngajak orang berontak paling mudah, tapi enggak, saya cinta negeri ini. Saya sangat mencintai negeri ini, karena di negeri ini kita bisa ngajian, bebas maulidan, bebas ngumpul-ngumpul, itu dijaga bener di sini, bener nggak? Bedanya di sini berita COVID-nya banyak, gitu aja, Pak. Ya, di negara maju sekarang di Timur Tengah, Dubai itu nggak ada berita COVID. Sama negara paling soleh sedunia, Hadramaut, Tari, itu kayak nggak ada COVID. Itu tempatnya Maulana Habib Umar. Semoga negeri ini ke depan bisa sampai begitu ya. Nggak usah ada berita COVID. Ada orang COVID, tapi jangan ada beritanya. Jadi kita waspadanya dengan cara yang waras lah. Ya. Baik, gimana Pak? Kayaknya kebakar nih ya. Suatu saat Bapak diajak jihad menjaga negeri ini, siap nggak? Takut ya? Kalau yang muda belum kawin, siap nggak? Harus siap. Siap itu kolbunya emang dimantepin, dikunci rasa takut itu, dibuang rasa takut itu. Satu saat akan muncul saat-saat begitu, momen-momen begitu.
agama ini kan satu aja yang belum sempurna, jihad, perang. Sekarang jihad apa Pak? Jihad opini. Ini saya setelah ngomong begini, Bapak sudah paham cara berpikir saya ya. Saya kalau sudah begini nggak mundur lagi Pak, karena ini sudah perang. Mundur dari perang berarti sama dengan al-firar minaz zahaf, itu dosa besar. Jadi dalam akidah Ahlussunnah ada 7 dosa besar. Nomor 7-nya itu melarikan diri dari perang, melawan keributan itu, melawan euforia itu, karena harus memahami pola-pola tadi ya. Jadi apa arti ayat? Salah satunya pola-pola kehidupan, pola-pola kehidupan.